Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari dan waktu dan tempat yang mulia ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat dua yang luar biasa, dua nikmat yang begitu luar biasa. Pertama, nikmat iman tertancap di hati kita sehingga terlatih hati kita untuk menusuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah nikmat kesehatan. Dua nikmat inilah yang mengantarkan kita ke rumah Allah ini, memenuhi seluruh Allah, bagian daripada bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan ke junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita. Dengan perjuangan Rasulullah lah, dengan kegigihan Rasulullah lah, kita umat Rasulullah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah majlis, Rasulullah SAW bertanya pada sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang memiliki iman yang sangat menakjubkan?" Sahabat menjawab, "Para malaikat." Wajar malaikat itu beriman pada Allah karena mereka makhluk yang suci. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, wajar kami para Rasulullah Allah beriman pada Allah karena kami pilihan Allah. Kalau begitu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah, wajar kalian beriman kepada Allah, kata Rasulullah, karena kalian hidup di tengah-tengahku, kata Rasulullah. Yang kumaksud adalah orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah kepadaku, sementara mereka tidak pernah jumpa denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema khutbah kita pada hari ini adalah dalam konsep syariah. Tujuan syariat itu ada 5 prinsip dasar yang wajib dijaga oleh setiap pribadi muslim. Dalam riwayat al-masyhur, perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah kerasulannya selama 23 tahun dari hitungan Hijriyah, yang dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama disebut dengan fase Makki, 13 tahun di kota Mekah. Yang kedua adalah fase Madani, 10 tahun di kota Madinah. Yang mana sasaran utama ketika di Mekah menanamkan pondasi tauhid, sehingga
Pada umumnya Al-Quranul Karim diturunkan di Mekah itu berkenaan dengan tauhid, seperti surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, dan ayatnya pada umumnya diawali kalimat ada ya ayuhan nas. Kenapa? Sesuai dengan sasaran tujuan utama di kota Mekah itu, dakwah utama itu adalah apa? Menanamkan fondasi iman tauhid kepada umat manusia. Kemudian pada fase yang kedua, fase Madinah, selama 10 tahun berkaitan dengan apa? Umumnya berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan syar'i, berkaitan dengan syariat, dan umumnya berkaitan dengan status kebebasan sosial. Sehingga umumnya Al-Quran diturunkan di Madinah itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kehidupan sama masyarakat, ekonomi dan sebagainya. Dari yang dua ini, syariat Islam dalam kehidupan manusia sampai hari kiamat itu dirangkum, dirumuskan dalam 23 tahun lamanya itu. Sehingga ketika berhaji wada, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, kusempurnakan agama untukmu, kata Allah, dan kusempurnakan juga nikmatku kepadamu, kata Allah, dan kuridhoi Islam itu sebagai agamamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Al-Quran diturunkan, syariat dibawa oleh Rasulullah SAW, pasti punya tujuan. Dirumuskan oleh ulama kita disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan syariah itu apa? Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan. Apabila lima prinsip dasar ini mampu kita jaga, insya Allah akan terwujud kemaslahatan, akan terwujud kedamaian, akan terwujud kemakmuran. Akan tetapi apabila 5 prinsip ini tidak bisa dijaga, maka terjadilah pertikaian, terjadilah perselisihan, terjadilah makar, pencurian dan sebagainya. Yang pertama adalah wajib kita jaga sebagai muslim, hifzuddin, menjaga agama. Rasulullah SAW sering kita dengar ketika duduk bersama sahabat di sebuah masjid, datang malaikat Jibril mengajarkan mal iman, mal Islam, wa mal ihsan. Mengajar secara gembleng, bukan saja hanya mengetahui akan iman itu, Islam itu, ihsan itu, akan tetapi menanamkan secara utuh nilai iman di hati kita, mengamalkan secara jasmani prinsip syariah Islam itu, dan tujuan kita apa hidup ini. Perbedaan mendasar kita dengan kaum sebelumnya. Kalau kaum sebelumnya, ketika ada taklif, ketika dibebankan suatu hukum oleh Allah, hanya untuk pribadi mereka. Akan tetapi kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, di samping bebannya kepada kita, kita wajib al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Cukupkah kita menanamkan ibadah itu pada diri kita? Tidak cukup. Wajib kita terapkan kepada diri kita, keluarga kita, anak kita, dan masyarakat di sekeliling kita. Dan itulah yang membedakan kita umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Ini yang pertama, hifzuddin, wajib kita menjaga. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kita agama kita, bagi mereka agama mereka. Wajib kita membentengi akidah kita, wajib kita membentengi akidah anak-anak kita, wajib kita membentengi akidah keturun-turun kita. Apabila ini mampu kita bentengi, maka insya Allah prinsip kedua, ketiga, keempat, kelima akan berjalan. Yang nomor 2 adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Wala taqul nafsal lati harramallah
illa bil haq. Janganlah kalian menghilangkan nyawa seseorang itu, jiwa seorang itu, kecuali dengan hak. Dalam kajian fikih ada beberapa prinsip yang boleh kita menghilangkan nyawa seorang. Yang pertama adalah al-qisas. Apa itu qisas? Ketika orang membunuh saudaranya dengan sengaja, bil amdi, dengan sengaja, maka itu hukumnya qisas juga bagi dia. Yang kedua adalah ketika terjadi peperangan yang dihalalkan oleh Islam, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi luar itu tidak boleh. Kenapa sekarang ini ada kisos, terjadi makar, perampokan, begal dan segala macamnya? Kenapa? Karena fondasi yang pertama tadi, hifzuddin tadi, begitu tipis di generasi-generasi kita sekarang ini. Sehingga apa? Begitu mudah nyawa orang berlayang. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Menjaga harta bukan hanya saja harta yang telah kita capai, akan tetapi juga bagaimana kita mendapatkan harta. Pada zaman jahiliyah, sistem ekonomi yang begitu rusak tentang pinjam meminjam. Ketika si A ingin meminjam uang kepada si B dengan tempo waktu tertentu, maka dikasih pinjaman dengan syarat ketika pengembaliannya akan dilebihkan. Atau sebaliknya, ketika jatuh tempo si A tidak mampu membayar hutang itu, maka si B bisa mengundur waktunya dengan syarat tambah lagi pinjaman itu. Disebut dengan riba jahiliyah. Bagaimana kondisi riba jahiliyah pada masa dulu, yang sekarang ini mungkin sering banyak, tetapi pinjaman seperti itu pada dasarnya sudah ada terjadi pada masa jahiliyah. Bedanya apa? Bedanya dulu masa jahiliyah, sekarang masa modern. Akan tapi perilakunya tetap sama. Dampaknya bagaimana? Dampaknya adalah terjadilah monopoli ekonomi. Yang kaya makin kaya. Terjadi inflasi. Menumpuk satu kelompok uang itu. Akibatnya apa? Rusak status sosial. Terjadi pencurian, perampokan, pembegalan dan sebagainya. Kenapa? Karena tatanan sosial itu dirusak. Maka dalam sistem Islam itu mutlak diharamkan dan termasuk dosa besar. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah hifzul aqli, menjaga akal. Tiga makhluk Allah yang besar, malaikat, Allah anugerahi akal dan iman. Tugas mereka hanya menyembah pada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak punya inovasi. Seandainya malaikat itu dibebani untuk memakmurkan bumi ini, tidak mampu. Kenapa? Karena mereka tidak punya inovasi dalam hidup mereka, monoton hidup mereka. Iblis punya akal, punya nafsu. Akan tetapi manajemen iblis, manajemen konflik, tidak mampu berkemaslahatan. Solusinya adalah manusia ada akal, ada nafsu, ada iman. Akal, dia bisa berpikir. Iman, dia bisa mengimbangi. Nafsu, ada inovasi, ada kemauan untuk lebih baik kembali. Akan tetapi ironisnya, ketika akal itu dirusak dengan narkoba dan sebagainya, maka yakinlah orang yang sudah rusak akalnya tidak akan mampu dia berikan inovasi di tengah masyarakat. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithu ibadiyas salihun, kata Allah. Dan telah dituliskan dalam kitab Zabur bahwasanya bumi ini hanya mampu memberikan kemaslahatan, hanya mampu bisa mengatur hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Orang yang beriman, memiliki akal yang jernih, dan menempatkan nafsu pada posisi yang benar. Ini yang keempat. Yang terakhir adalah hifzun nasab, menjaga keturunan.
firman Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah, kata Allah, setiap mukmin, setiap muslim itu takut. Apa yang dia takuti? Meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah secara fisik, lemah secara mental, lemah secara kesehatan, lemah secara reproduksi. Dalam kajian kesehatan ada namanya kesehatan dan reproduksi. Ketika usia remaja, anak kita dididik bagaimana supaya dia sehat. Diharapkan agar dia mereproduksikan yang sehat. Akan tetapi ketika anak itu, remaja itu hendak nikah, sudah terkombinasi dengan apa? Dengan obat-obat terlarang, maka bisa jadi menimbulkan bibit-bibit yang lemah. Ketika melahirkan anak, maka lahirlah generasi-generasi yang lemah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini adalah, marilah kita bersama-sama untuk menanamkan 5 prinsip ini dalam kehidupan kita. Tidak akan mampu kita itu merubah suatu masyarakat itu selagi tidak kita mulai dari diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus salat.